Hai, kembali lagi di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan lanjut bahas alur cerita dari seri Gensoki. Dan sebelum kita mulainya, seperti biasa, kita putar dulu intronya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan setelah Sora dan Celia bertemu dengan Ryo. Keesokan harinya, Satsuki, Masato, dan Takaisa dibantu Charlotte dan Liliana untuk makan siang bersama Raja Francois. Dan ternyata di sana juga sudah ada Christina, Flora, Hiroki, Rohana, dan juga Dogoku Neon. Melihat Christina dan Flora, Satsuki pun langsung menyapa mereka. Dan Satsuki juga mengundang mereka berdua untuk datang ke mansion. Selain menyapa Christina dan Flora, Satsuki juga menyapa Hiroki yang saat ini sedang duduk di sebelah mereka. Takaisa juga ikut menyapa Hiroki, sementara Masato memperkenalkan dirinya sebagai pahlawan baru. Dan lalu karena semua orang sudah berkumpul, mereka pun akhirnya memulai makan siang mereka. Dan Raja Francois juga memulai topik pembicaraan mereka, yaitu tentang mengapa dia mengumpulkan para pahlawan di sini, yang mana hal itu akan berkaitan dengan jatuhnya Rodania, atau lebih tepatnya adalah tentang masalah pahlawan es yang telah menjadi ancaman. Di dalam pertempuran Rodania sebelumnya, pahlawan es telah menjatuhkan lebih dari 1000 pasukan, dan hal itu tentu saja membuat mereka semua menjadi khawatir, mengingat seorang pahlawan bisa menggunakan kekuatannya untuk melawan suatu kerajaan. Mendengar tentang betapa bahayanya kekuatan pahlawan, Takahisa yang tidak tahan langsung berteriak bahwa tidak semua pahlawan akan melakukan itu. Raja Francois paham akan hal itu, tetapi apa yang ingin Raja Francois ketahui adalah perkiraan tentang kekuatan pahlawan es. Dan karena itulah Raja Francois ingin mereka semua bekerja sama dengannya. Mendengar itu, Satsuki, Hiroki, Masato, dan Takaisa menjadi saling memandang satu sama lain, karena mereka semua paham dengan maksud dari Raja Francois. Dan tak lama setelah itu, Hiroki pun mengatakan bahwa dia akan bekerja sama, mengingat pahlawan es adalah musuh dari Restoration. Dan sebagai pahlawan Restoration, masalah ini merupakan masalah Hiroki juga. Sementara untuk Satsuki, dia mempertanyakan lagi tentang tujuan mengapa Raja ingin melihat kekuatan mereka. Yang lalu hal itu dijawab Raja Francois bahwa dia ingin memastikan sampai mana kekuatan pahlawan, mengingat ada kemungkinan mereka akan berhadapan dengan pahlawan es. Namun meskipun begitu, Raja Francois mengatakan bahwa dia tidak akan memaksa siapapun untuk bekerja sama, dan hal itu juga termasuk Satsuki. Lagi pula, sejak awal kerajaan Galar tidak terlalu tertarik untuk menginvasi kerajaan lain. Jadi karena itulah mereka selama ini hanya membangun kerjasama yang setara dengan Satsuki. Dan sebenarnya Raja Francois berencana untuk menyelidiki kekuatan sejati Satsuki setelah mereka mendapatkan kepercayaan dari Satsuki itu sendiri. Namun karena situasi saat ini sudah berubah, Raja Francois pun terpaksa untuk melakukan konfirmasi. Selain itu, Raja Francois juga penasaran mengapa para pahlawan yang ada di sini tidak pernah mencoba untuk menggunakan kekuatan penuh mereka. Yang lalu hal itu dijawab Takaisa bahwa itu karena dia tidak ingin menggunakan kekuatannya saja. Karena jika dia sampai melakukan hal itu, ada kemungkinan orang lain akan terluka. Satsuki dan Masato setuju dengan perkataan Takahisa. Namun setelah memikirkan semuanya, Satsuki kemudian memutuskan untuk ikut bekerja sama dengan Raja Francois. Menurut Satsuki, Raja Francois memiliki kesan raja yang bijaksana. Dan Satsuki juga yakin bahwa Raja Francois tidak akan menggunakan kekuatan pahlawan untuk berperang. Mendengar keputusan Satsuki, Takahisa langsung mencoba untuk menyuruh Satsuki merubah keputusannya. Karena Takaisa masih curiga bahwa Raja Francois tidak hanya akan menyuruh mereka menunjukkan kekuatan saja, namun bisa saja Raja Francois membuat Satsuki untuk bertarung dan membunuh banyak orang di medan perang. Mendengar itu, Raja Francois pun mengatakan bahwa dia tidak tertarik untuk melakukan perang,
Terlebih peperangan akan menghabiskan begitu banyak sumber daya dan waktu, serta menimbulkan berbagai konflik setelah perang itu terjadi. Semakin besar perang itu, maka akan semakin menguras ekonomi kerajaan. Raja Francois tidak tahu tentang apa yang dipikirkan oleh raja kerajaan lain. Tetapi jika mereka berniat berperang, maka mereka seharusnya sudah bersiap untuk menerima kerugian. Selain itu, Raja Francois juga tidak berniat untuk menjadikan Satsuki sebagai kekuatan pertahanan. Karena jika mereka menyerahkan pertahanan kepada Satsuki, maka hal itu pasti akan memberikan beban mental kepada Satsuki. Apa yang diinginkan Raja Francois saat ini adalah mengkonfirmasi kekuatan dari pahlawan. Karena di luar saat ini ada pahlawan es yang mungkin saja akan menyerang kerajaan lain. Dan pahlawan itu bisa saja menargetkan kerajaan Galar. Mendengar itu, Takahisa masih mencoba untuk membantah perkataan Raja Francois. Akan tetapi Satsuki menghentikan omongan Takahisa itu. Apa yang dipilih Satsuki adalah keputusannya sendiri. Selain itu, jika pahlawan es sampai menyerang kerajaan Galar, Satsuki tidak bisa membiarkan hal itu begitu saja. Menanggapi itu, Takahisa pun bertanya apakah itu berarti Satsuki akan bertarung jika pahlawan es menyerang. Mendengar itu, Satsuki pun menjawab bahwa itu benar. Selain itu, bukankah Takahisa juga akan bertarung jika kerajaan Sentostella sampai diserang juga? Sama seperti Takahisa, Satsuki juga tidak ingin untuk membunuh orang lain. Tetapi jika kerajaan Galar sampai diserang, Satsuki masih ingin bertarung demi kedamaian kerajaan, di mana perdamaian tidak akan pernah tercipta jika tidak memiliki kekuatan. Atau bisa dikatakan, jika tidak ingin membunuh seseorang, maka mereka harus memiliki kekuatan yang cukup untuk mencegah adanya pertempuran. Namun meskipun begitu, Takahisa masih bersikeras mengatakan bahwa pertarungan tidak akan pernah berakhir sampai ada salah satu pihak yang mati. Melihat perdebatan Satsuki dan Takahisa, Hiroki yang dari tadi menonton akhirnya mulai berbicara. Di mana Hiroki bertanya ke Takahisa tentang apa yang akan dia lakukan jika seandainya ada orang bersenjata yang ingin melukai dirinya beserta orang yang dia cintai. Di dunia ini memang ada aturan hukum, tetapi meskipun begitu masih akan ada orang lain yang mencoba untuk melanggar aturan itu. Mendengar pertanyaan Hiroki, Takahisa pun menjawab bahwa dia hanya perlu membujuk orang yang bersenjata itu supaya dia tidak melukai yang lain. Bahkan jika orang itu masih mencoba untuk menyakiti, Takahisa bersikeras bahwa mereka hanya perlu membujuk mereka hingga mau. Mendengar itu, wajah Hiroki nampak menjadi aneh. Dan Hiroki lalu mengatakan mengapa Takahisa tidak bisa melihat kenyataan. Bahkan Hiroki juga menyebut Takahisa sebagai sampah yang tidak ingin tangannya menjadi kotor. Mendengar itu, Takahisa tentu saja menjadi marah. Sementara Hiroki bertanya kepada Raja Francois, bukankah tidak masalah jika mereka tidak melibatkan Takahisa? Mengingat Takahisa tidak sepaham dengan mereka. Yang lalu hal itu dijawab Raja Francois bahwa itu tidak masalah. Karena sejak awal Raja Francois tidak berniat untuk memaksa siapapun. Hiroki dan Satsuki sudah setuju untuk bekerja sama. Dan tak lama setelah itu, Masato ternyata mengatakan bahwa dia akan ikut bekerja sama. Mendengar itu, Takahisa pun langsung mendapat keputusan Masato. Masato memiliki pemikiran yang sama seperti Satsuki sebelumnya. Jadi karena itulah dia memilih untuk bekerja sama. Akan tetapi Takahisa berbicara seperti Masato tidak paham dengan situasi yang saat ini terjadi, di mana Masato mungkin saja akan diperintah untuk membunuh seseorang. Masato dan Takahisa akhirnya pun memulai perdebatan mereka. Dan Hiroki yang melihat itu kemudian mencibir Takahisa sebagai orang yang keras kepala. Dan Hiroki lalu bertanya apakah Takahisa mencoba untuk memaksakan pendapatnya kepada yang lain. Mendengar itu, Takahisa pun mencoba untuk membantah perkataan Hiroki. Tetapi dengan wajah dingin, Hiroki kemudian mengatakan bahwa apa yang akan mereka lakukan adalah menunjukkan kekuatan penuh mereka saja. Dan jika Takahisa tidak menyukainya, Takahisa hanya perlu untuk tidak bekerja sama.
Hiroki Satsuki dan Masato telah setuju untuk melakukan kerjasama, meskipun Takahisa masih bersikukuh dengan pendapat miliknya. Sementara itu, di mansion tempat Miharu dan yang lainnya, ayah Celia saat ini sudah kembali ke kerajaan Beltram. Dan sejak pagi, Celia terus saja melakukan analisa pada topeng milik Ryo. Di sebelah Celia hanya ada Sora saja, di mana Sora akan menyuruh Celia untuk beristirahat selama 1 jam setelah 30 detik melakukan analisa. Sebenarnya Celia sudah mulai terbiasa dengan sihir analisanya, tetapi menurut Sora mereka masih harus untuk tetap berhati-hati. Karena jika Celia sampai kelelahan atau sakit, mereka nantinya malah tidak akan bisa melakukan analisa lagi. Selain itu, di luar dari itu, sampai saat ini Celia masih belum menemukan petunjuk dari topeng Ryo. Dan menurut Celia, analisanya mungkin akan memerlukan waktu yang lama. Bahkan bisa saja sampai memakan waktu bertahun-tahun. Mendengar itu, Sora cukup memakluminya, mengingat apa yang Celia coba analisa adalah alat sihir yang diciptakan oleh Dewa Bijaksana Lina. Dan lalu tak lama setelah Celia beristirahat, Latifah ternyata datang ke kamar Celia. Karena Latifah ingin mengajak Celia dan Sora untuk bergabung ke dalam pesta teh. Awalnya Sora berpendapat bahwa pesta teh akan cukup membosankan. Tetapi setelah Latifah menyebutkan akan ada manisan yang enak di sana, Sora pun langsung setuju untuk ikut pesta teh itu. Dan kemudian beberapa saat setelah itu mereka pun akhirnya sudah berada di ruang makan, di mana di sana sudah ada Miharu dan juga yang lainnya. Dan karena Masato saat ini menjadi pahlawan, Celia kemudian mulai memanggil Masato dengan gelar kehormatan, yang mana hal itu tidak disukai oleh Masato. Dan ternyata Satsuki juga memiliki pemikiran yang sama, karena selama ini dia juga dipanggil dengan gelar kehormatan. Mendapati ini, Charlotte lalu menyarankan untuk memanggil nama dengan gelar jika hanya berada di tempat umum saja. Memikirkan itu, mereka semua pun akhirnya setuju dengan hal itu. Sementara Sora yang ikut dengan Celia mulai menanyakan tentang di manakah manisannya. Karena alasan Sora ikut ke ruang makan adalah karena dia ingin makan makanan manis. Mendengar itu, semua orang pun kemudian mulai duduk bersama. Dan Latifah kemudian memberikan makanan manis kepada Sora, di mana Sora nampak menyukai makanan yang dia makan saat ini. Makanan yang disajikan adalah makanan buatan Miharu. Dan karena Sora terus memanggil semua orang dengan nama lengkap mereka, semua orang pun kemudian mulai memprotes Sora. Dan lalu menyuruh Sora untuk memanggil mereka dengan nama depan saja. Sebenarnya Sora tidak terlalu peduli dengan hal itu, karena dia saat ini hanya ingin memakan makanan manis saja. Tetapi menurut Celia akan lebih baik jika Sora akrab dengan yang lainnya. Satu persatu kue manis akhirnya telah dikeluarkan, dan sebagai pendamping Miharu memberikan susu untuk diminum oleh Sora, di mana Sora dengan cepat menghabiskan makanan dan minumannya. Melihat Sora yang makan, semua orang nampak begitu tertarik untuk melihat keimutan Sora. Dan lalu 1 jam akhirnya telah berlalu, dan Sora saat ini tengah menunggu Celia di dalam kamarnya. Karena setelah pesta teh, Celia dan beberapa orang lainnya telah dipanggil Charlotte untuk melakukan sesuatu. Berbeda dengan dulu, entah mengapa ketika di sini Sora merasa ada perasaan aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dan lalu pada malam harinya Aisyah menyebut Sora dan Celia untuk menemui Ryo lagi. Dan alasannya adalah karena Celia ingin melaporkan sesuatu, yaitu kerajaan Galar ingin memastikan kekuatan pahlawan. Celia juga telah diminta Charlotte untuk ikut menilai kekuatan pahlawan, yang mana hal itu telah membuat Celia menjadi khawatir. Apakah pahlawan akan lepas kendali jika mereka sampai menggunakan seluruh kekuatan mereka? Mendengar Celia, Ryo pun memulai spekulasinya, di mana pahlawan tidak akan lepas kendali. Di dalam senjata suci pahlawan telah tersegel kekuatan roh tingkat tinggi, di mana jika roh itu sampai keluar dan menggunakan otoritasnya sebagai transcendent, maka sang pahlawan akan berakhir dengan mati.
Tetapi karena Dewa Bijaksana telah memasang pembatas kekuatan pada senjata suci pahlawan, para roh tingkat tinggi tidak akan bisa keluar dari segelnya. Pada dasarnya, pahlawan memiliki kontrak khusus dengan roh tinggi yang ada pada senjata suci mereka. Yang mana karena itulah pahlawan bisa memiliki kendali atas kekuatannya. Namun jika kekuatan pahlawan dengan roh terus berasimilasi hingga tahap yang sangat tinggi, maka kontrak itu akan mulai tidak seimbang, di mana roh tingkat tinggi akan mulai mengambil alih tubuh pahlawan, yang mana hal itu sempat terjadi kepada Erika. Mendengar penjelasan Rio, Celia lalu bertanya apakah Rio bisa menghentikan pahlawan jika mereka sampai lepas kendali. Yang lalu hal itu dijawab Rio bahwa dia tidak tahu akan hal itu. Dan menurut pengalaman Rio ketika bertarung melawan Erika sebelumnya, roh tingkat tinggi akan mengamuk jika mereka melihat Miharu atau Aisyah. Miharu adalah reinkarnasi dari Lina. Dan roh tingkat tinggi memiliki dendam terhadap Dewa Bijaksana yang telah mengkhianati mereka. Memikirkan ini, Celia berpendapat bahwa bukankah akan lebih baik jika mereka menghentikan pertunjukan kekuatan pahlawan saja. Tetapi Rio berpendapat bahwa itu tidak masalah, karena pembatas kekuatan itu seharusnya masih akan tetap bekerja. Jadi pahlawan tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari roh tingkat tinggi. Mengingat Satsuki ataupun Hiroki nampaknya masih belum bisa menarik kekuatan pahlawan seperti Erika. Selain itu, alasan lainnya adalah Rio juga penasaran dengan kekuatan penuh pahlawan saat ini jika dibandingkan dengan kekuatan pahlawan Erika. Mendengar itu, Celia pun akhirnya mengikuti arahan Rio. Tetapi mereka kemudian mulai memikirkan tentang bagaimana Erika bisa menghilangkan pembatas kekuatan. Dan apakah itu karena pahlawan menggunakan seni roh untuk bertempur. Namun saat bertarung melawan Erika, Rio sangat yakin bahwa Erika hanya bertarung menggunakan kekuatan pahlawannya saja. Dan sejauh ini pahlawan yang menggunakan seni roh hanyalah Renji saja. Yang mana karena itulah Renji bisa mengembangkan kemampuannya menjadi lebih tinggi lagi. Masato dan Satsuki sebenarnya juga sudah melatih seni roh mereka, meskipun mereka masih belum menguasainya. Tetapi meskipun begitu, Rio yakin bahwa kekuatan mereka pasti di atas Hiroki dan Takahisa. Namun untuk lebih memastikan, Rio ingin melihat pertunjukan kekuatan pahlawan itu terlebih dahulu. Tetapi karena akan beresiko jika Rio yang berangkat untuk mengawasi, Rio kemudian memutuskan untuk mengirim Aisyah saja. Karena Aisyah bisa menyusup menggunakan bentuk rohnya. Selain itu, Rio juga bertanya ke Celia apakah Celia bisa membawa Sora untuk melihat pertunjukan pahlawan itu. Yang lalu hal itu dijawab Celia bahwa itu tidak akan mungkin, karena pertunjukan kekuatan itu akan dilakukan secara rahasia dan hanya beberapa orang saja yang boleh untuk melihatnya. Memikirkan itu, Rio kemudian memutuskan untuk menarik Sora beberapa hari lagi dan menggantinya dengan Aisyah untuk melindungi Celia. Karena Rio berpikir sudah saatnya untuk dia mencari jejak informasi yang ditinggalkan oleh Lina. Mendengar itu, Celia pun menjadi nampak sedih. Karena beberapa hari setelah Sora pergi, semua orang pasti akan melupakan Sora. Yang lalu hal itu ditanggapi Sora bahwa dia sudah terbiasa akan hal itu. Lagi pula Sora saat ini cukup senang karena bisa menemani Rio di dalam perjalanannya. Perkataan Sora memang terdengar cukup datar, tetapi Sora sendiri tahu bahwa dia berpura-pura kuat dalam menghadapi kesepian. Melihat keadaan Sora saat ini, Rio pun bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan melakukan sesuatu terhadap aturan dewa ini. Jadi suatu hari nanti Rio bisa memperkenalkan Sora kepada semua teman-temannya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Lanjutannya akan kita bahas di video selanjutnya. Like jika kalian suka, subscribe untuk mendukung. Gue admin Kaktus IDN dan sampai jumpa di video selanjutnya.